4.500 tenaga kesehatan di Sumut menolak divaksin. Potensi kubah lava Gunung Sinabung sebabkan awan panas guguran. Bupati Simalungun imbau masyarakat tingkatkan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di Sumatera Utara terus berlangsung. Hingga kini setidaknya 4 daerah sudah melakukan vaksinasi, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Simalungun. Namun hingga saat ini sedikitnya 4.500 tenaga kesehatan di daerah-daerah tersebut masih menolak untuk divaksin. Dari sasaran vaksinasi sebanyak 29.400 di 4 kabupaten kota di Sumatera Utara, 11.064 orang atau 37,6% sudah menjalani vaksinasi tahap pertama. Sisanya 18.336 orang tenaga kesehatan belum menjalani vaksinasi dan sebanyak 4.584 orang tenaga kesehatan belum divaksin karena menolak. Vaksinasi dilakukan di 703 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun. Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fasilitas kesehatan di daerah. Meski pemerintah provinsi telah berkampanye dan memberi contoh pentingnya vaksinasi, Gubernur Sumatera Utara menyatakan masih ada tenaga kesehatan yang tidak bersedia untuk divaksin. Jumlahnya 25% dari 18.336 orang tenaga kesehatan atau 4.584 orang belum divaksin karena menolak. Bagi tenaga kesehatan yang menolak untuk divaksin akan dipanggil dan diberi vaksinasi, baik di kantor tempat mereka bekerja atau dengan vaksinasi massal. Yang masih menolak, tetapi kita sudah komunikasikan. Makanya saya diliput, di expose, gunanya bukan saya ria, saya supaya menonjolkan diri, tidak. Bahwa saya katakan tadi bahwa jangan ada yang takut, saya yang vaksin duluan, dan ini saya lakukan. Memang terlambat untuk yang kedua karena kesibukan saya, ada proses pekerjaan yang saya tak bisa saya tinggalkan. Jadi 60% ini kurang lebih 25% dari 60% itu yang masih antara mau, nanti, menunda, padahal dia tenaga kesehatan yang setiap saat tidak bisa mengelak menangani orang-orang yang terpapar COVID. Tenaga kesehatan nanti kita panggil itu. Kita panggil, memang ini sudah instruksi dan kondisi darurat ya. Kita khawatir dia mengobati orang, bukan hanya mengobati orang-orang yang terpapar COVID. Ada penyakit-penyakit lain. Gubernur Edi menekankan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan merupakan prioritas utama. Sebab mereka memiliki potensi yang sangat besar terpapar COVID-19 karena merawan pasien dengan berbagai macam penyakit. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu, pemirsa, Satreskrim Polsek Sunggal melakukan pemusnahan barang bukti 10 mesin judi tembak ikan yang marak terjadi dengan cara dibakar di kawasan Desa Sunggal, Deli Serdang. Seluruh mesin judi tersebut hasil tangkapan di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Medan Sunggal. Sebanyak 10 unit mesin permainan judi hasil tangkapan Satreskrim Polsek Sunggal dimusnahkan dengan cara disiram dengan menggunakan minyak, kemudian dibakar hingga habis seluruhnya. Pengungkapan 8 unit mesin judi jenis jackpot dan 2 mesin judi ketangkasan jenis tembak ikan adalah hasil tindak lanjut dari informasi masyarakat dari 2 lokasi yang berbeda, di kawasan Jalan Serbajadi dan Bunga Asoka, Kecamatan Sunggal. Selain mesin judi tembak ikan dan jackpot yang diamankan dari 2 lokasi tersebut,
Petugas kepolisian juga berhasil meringkus sejumlah pria yang tengah asik bermain judi. Yasir juga menambahkan, mereka akan terus melakukan operasi penggerebekan lokalisasi judi di wilayah hukum Polsek Sunggal, dikarenakan telah banyak laporan warga yang resah dengan aktivitas negatif tersebut. Yang hasil razia mesin judi tembak ikan, Mas? 2 titik. Tembak ikannya yang jackpotnya ada 3 titik. Hari ini baru kita musnahkan karena kita saat temukan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Dan saat kita lakukan penggeledahan, orang-orang yang di dalam kemudian berhamburan. Sehingga berdasarkan laporan polisi yang kita buat model A, kita lakukan pemusnahan barang bukti hari ini sambil melakukan penyelidikan atas kepemilikan barang-barang tersebut. Kita musnahkan dengan tujuan supaya jangan lagi digunakan untuk sebagai alat untuk bermain judi. Ada atensi khusus mungkin Pak Kapolsek terkait dengan pengungkapan arena judi ini Pak Kapolsek, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal? Ya, yang mengatensi saya sendiri. Harapannya supaya daerah ini terbebas dari kejahatan perjudian. Petugas juga telah melengkapi administrasi guna penyidikan temuan puluhan mesin judi tersebut, serta telah mengantongi identitas pemiliknya yang kini dalam pengejaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa merasa tidak mendapatkan keadilan oleh pihak penegak hukum. Ibu kandung korban pencabulan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan membawa poster yang bertuliskan agar pelaku pencabulan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya. Beginilah aksi protes Happy, ibu kandung korban pencabulan bersama kerabatnya saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Korban kecewa karena pihak penegak hukum tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa cabul berinisial JW yang merupakan ayah kandung korban. Oleh Jaksa Penuntut Umum Serdang Bedagai, terdakwa pencabulan dituntut 9 tahun dan tidak dilakukan penahanan. Terdakwa merupakan status tahanan kota. Untuk itu pihak korban memohon kepada majelis hukum untuk mengikuti Perpu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, pemberatan hukum kekerasan seksual terhadap anak, hukuman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, atau pelaku dikebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku. Perbuatan cabul yang diduga dilakukan JW terhadap anak kandungnya tersebut dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2019. Pencabulan ini terbongkar berdasarkan hasil visum di Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Kami mau hakim memvonis sesuai dengan Perpu undang-undang yang dikeluarkan oleh Jokowi di atas 10 tahun. Minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun. Itu adalah anak kandungnya sendiri yang dicabuli selama kurang lebih 2 tahun. Seorang anak balita yang dicabuli selama kurang lebih 2 tahun. Bayangkan betapa menderitanya seorang anak balita yang merasakan sakit yang luar biasa yang tidak seharusnya dirasakan oleh anak tersebut. Kami mohon keadilan kepada Bapak Hakim, Ibu Hakim, berikan kami keadilan. Jaksa penuntut umum hanya menuntut 9 tahun dan pelaku sampai hari ini tidak ditahan. Kami ingin pelaku ditahan. Hari ini juga kami ingin pelaku ditahan. Anak ayah kandungnya sendiri. Jadi harapan Ibu ini? Saya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena kami tidak rela sampai hari ini pun dia tidak ditahan. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Jenda SH didampingi Kepala Seksi Intelijen Agus AASH kepada sejumlah wartawan mengatakan terdakwa JW saat di JPU adalah tahanan kota. Begitu juga di majelis dilakukan penetapan penahanan kota terhadap terdakwa. Kasipidum menyampaikan pertimbangan JPU bahwa terdakwa pada saat penyelidikan tidak ditahan dan terdakwa menghadirkan permohonan serta kooperatif selama proses persidangan. Dalam hal ini terdakwa Johan statusnya pada saat di JPU ditahan, teman tahanan kota. Begitu juga setelah kita limpahkan oleh majelis melakukan penetapan tahanan kota terhadap terdakwa. Pertimbangannya kenapa hanya melakukan tahanan kota? Ya, pertimbangannya oleh tim-tim kawan-kawan dari JPU bahwa terdakwa pada saat di penyidikan tidak ditahan amal ini, dan terdakwa mengajukan permohonan
dan beliau kooperatif selama proses persidangan, hadir pada persidangan. Kita mendakwa beliau pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dan terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. 10 tahun. Persidangannya pada hari ini jadwalnya itu agenda acaranya pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Tanggapan kita terhadap pledoi yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, volume kubah lava yang berada di puncak Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah mencapai 3 juta kubik. Hal ini berpotensi guguran dan awan panas dengan jarak luncur mencapai 5 km. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Gunung Api Sinabung masih mengalami erupsi dan guguran. Selain itu terlihat kubah lava yang berada di puncak gunung sudah sangat besar. Menurut tim pemantau pos PVMBG Gunung Api Sinabung, hingga saat ini tercatat volume kubah lava Gunung Api Sinabung sudah mencapai lebih dari 3 juta kubik. Kubah lava ini berpotensi adanya guguran dan awan panas guguran besar dengan jarak luncur mencapai 5 km. Aktivitas Sinabung hari ini masih didominan oleh gempa-gempa guguran, mengingat sampai saat ini kubah lava Gunung Api Sinabung masih cukup tinggi. Kubah lava sendiri sampai saat ini masih cukup besar. Volume kubah lava hingga sampai saat ini lebih dari 3 juta kubik dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya guguran dan juga awan panas guguran. Dan hingga sampai saat ini ancaman di Gunung Api Sinabung masih berupa erupsi yang bisa diikuti dengan awan panas dan juga dengan awan panas guguran. Kalau juga kubah lava yang besar hingga sampai saat ini untuk potensi jatuhnya, kalau seandainya semuanya jatuh ini akan bisa lebih jauh lagi, mungkin bisa 4 sampai 5 km. Bang, kembali himbauan kepada masyarakat, Bang. Ya, himbauan kita kepada masyarakat agar senantiasa masyarakat tidak masuk ke zona merah dan juga jalur-jalur laharan. Karena mengingat hingga sampai saat ini Gunung Api Sinabung masih dalam fase pertumbuhan atau juga guguran-guguran lava. Sampai saat ini Gunung Api Sinabung masih berada pada level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk tetap menjauhi zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dalam radius radial 3 km, 5 km pada sektor selatan timur, dan 4 km pada sektor timur utara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo bersama dengan tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten Karo akan divaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini rencananya akan dilakukan secepatnya dengan harapan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasca tibanya 3.760 dosis vaksin Sinovac di Kabupaten Karo beberapa hari yang lalu, pemerintah Kabupaten Karo akan langsung melakukan penyuntikan vaksin kepada pejabat tinggi dan kepada petugas medis di lingkungan Kabupaten Karo. Hal ini diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Irna Safrina, bahwasanya untuk proses vaksinasi rencananya akan dilakukan pada Kamis 4 Februari 2021. Vaksinasi pertama akan dilakukan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo dan petugas kesehatan. Proses vaksinasi akan dilakukan sebanyak 2 kali, namun dilaksanakan secara bertahap. Ini adalah kita 3.760 ini adalah untuk 2 kali pemakaian ya. Seperti kita ketahui bahwa satu nakes itu harus mendapat 2 kali suntikan atau 2 vial. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya ada kekurangan itu akan tetap terus bertambah ya. Ini adalah memang yang pertama ini yang sudah masuk ke dalam sistem kepegawaian ya, sistem nakes, sistem kesehatan untuk petugas-petugas kita.
Nah, masih itu tidak tertutup kemungkinan mungkin masih ada juga nanti klinik-klinik swasta yang belum, dan itu akan tetap terus terupdating. Artinya kan vaksin ini kan juga di Indonesia masih terbatas ya. Jadi sedikit demi sedikit pasti akan dimasukkan juga nanti ke Karo juga nanti akan seperti itu. Tapi yang sekarang ini adalah jadi ini itu 2 kali pemakaian. Seberapa cukupnya nanti sebegitu dulu yang kita lakukan penyuntikan. Mengingat keterbatasan vaksin yang dimiliki, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, diduga pengaruh lem kambing, seorang remaja tertangkap tangan saat masuk ke dalam rumah warga di Jalan Haji Adlin, Kelurahan Gading, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Anak remaja tersebut masuk melalui atap rumah, namun belum sempat mengambil barang berharga dari dalam rumah. Inilah video amatir remaja di bawah umur ini tak berkutik lagi setelah tertangkap tangan pemilik rumah saat masuk ke dalam rumahnya di Jalan Haji Adlin, Kelurahan Gading, Kota Tanjung Balai. Pemilik rumah yang geram dengan remaja tersebut langsung menginterogasi remaja tersebut. Agar tidak menjadi bulan-bulanan warga, pelaku akhirnya dibawa ke Mapolsek terdekat. Saat kejadian, pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanjat atap saat pemilik rumah berada di dalamnya. Diduga aksi nekat pelaku dipengaruhi usai menghisap lem. Hal itu dikarenakan telah ditemukannya plastik bekas pemakaian di depan rumah. Dia masuk dari depan melalui celah seng ini, masuk ke bawah sini turun dan jumpa di sini posisinya berdiri. Belum sempat ngambil apa-apa. Dia megang lem atau gimana bang? Lagi ngelem? Enggak, lemnya posisinya tinggal di depan. Saat abang tanyai tadi bang, lem itu untuk gunanya untuk apa katanya? Ya untuk dihisap kan ya bang. Tidak ada barang yang sempat diambil pelaku saat tertangkap tangan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Bupati Simalungun JR Saragi mengajak jajarannya untuk meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan. Langkah tersebut dilakukan karena meningkatnya angka penderita COVID-19 di Simalungun. Sehingga perlu dilakukan peningkatan operasi disiplin penegakan prokes agar masyarakat semakin disiplin menjalankannya. Bupati Simalungun JR Saragi mengajak musyawarah pimpinan kecamatan seperti camat, kapolsek, dan ramil untuk lebih meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun saat memimpin rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Selasa kemarin. Rapat konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragi didampingi Kapolres Dandim 0207 dan mewakili Kajari. Bupati Simalungun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI Polri menyiapkan fasilitas pendukung di kecamatan maupun di Nagori untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan membuat rambu membatasi keramaian di tengah masyarakat. Langkah tersebut harus dilakukan mengingat akhir-akhir ini angka penderita COVID-19 di Simalungun bertambah, sehingga perlu dilakukan peningkatan operasi disiplin penegakan prokes agar masyarakat semakin disiplin menjalankannya. Pertama, kita membentuk semua bekerja sama mulai dari pihak kepolisian, TNI, camat, kepala desa, lurah, bekerja sama untuk bagaimana memutus mata rantai tersebut. Berarti kita harus membuat rambu-rambunya. Contohnya kalau ada orang meninggal, ada orang pesta, mulai kita batasi. Terus yang kedua, kalau ada yang sakit, kita harus ketahuin. Contohnya satu kena, kita harus lakukan tracing di semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita lihat, bukan hanya di Simalungun, angka kematian itu selalu bertambah.
Sehingga sasaran kita yang pertama, kami juga akan mengecek orang-orang yang sakit di rumah. Yang tua-tua pada umumnya kita harus lakukan swab supaya kita tahu apakah sakit itu ada juga COVID di tubuh dia. Kalau ada, supaya diputus mata rantai, keluarganya juga tahu supaya tidak terlalu bisa orang keluar masuk di dalam rumah itu contohnya. Terus bagaimana isolasi yang ada itu harus yang layak. Contoh kamar mandinya nggak ada, terus dia isolasi di situ. Nah, kita pemerintah menyiapkan isolasi mandiri juga supaya nanti di harapan kita itu di kecamatan, di desa-desa itu ada isolasi disiapkan. Nah, anggarannya ya kalau nggak ada anggaran dana desa dari pemerintah kabupaten, nah ini bisa bekerja sama. Nah, kita butuh dukungan TNI, butuh dukungan polisi supaya mereka bisa di garda terdepan bersama-sama dengan perangkat-perangkat tokoh-tokoh masyarakat, camat, pangulu, semua bisa bekerja sama. Melalui rapat ini, pemerintah kecamatan nantinya akan melakukan pertemuan dengan mengundang lurah dan pangulu untuk menyatukan persepsi dalam melakukan kegiatan operasi disiplin penegakan prokes di tengah masyarakat. Dausi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan mulai mengeluh karena sepinya pasaran produksi mereka. Akibat COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu, omset para pengrajin berkurang hingga 40%. Akibat COVID-19 yang melanda tanah air, para pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan merasakan lesunya pasaran alat pertanian produksi mereka. Seorang pandai besi dari Desa Sipangkol, Kecamatan Angkola, Muara Tais mengaku sejak pertengahan tahun 2020 lalu mulai merasakan sepinya permintaan hasil produksi usahanya. Sebelum memasuki masa COVID-19, pengrajin mampu memasarkan produksi usahanya seperti parang, cangkul, pisau, dan lainnya hingga 600 buah setiap minggunya. Namun 1 tahun belakangan, permintaan drastis berkurang hanya sekitar 100 hingga 200 buah per minggunya. Untuk tetap bertahan, para pengrajin mulai memasarkan produksi mereka langsung ke sejumlah pasar tradisional, namun tetap saja cara ini dianggap belum dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, para pengrajin juga mencoba variasi produksi alat-alat pertanian dan rumah tangga yang mereka produksi, seperti keris dan pisau hias dengan bahan-bahan pilihan. Para pengrajin berharap dengan cara ini mampu meningkatkan pasaran produksi mereka di pasaran. Oh, kalau ini sekarang, Pak, memang merosot betul ini, Pak. Tapi dulu pendapatan kita memang lumayan lah. Tapi kalau sekarang merosotlah 50%. Itu karena apa Pak merosotnya? Karena COVID atau karena apa? Inilah karena COVID inilah. Mudah-mudahan lewatlah apa ini COVID ini dari Indonesia ini ya. Para pengrajin pandai besi di Tapanuli Selatan ini berharap agar pemerintah memberikan bantuan kepada mereka sehingga hasil produksi mereka bisa kembali bergairah di pasaran. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.